Pulau Penyengat, pulau kecil namun melegenda di Kepulauan Riau. Terletak di kota Tanjung Pinang, pulau ini memiliki cerita sejarah. Memiliki panjang 2000 meter dengan lebar 50 meter, pulau ini dulu kerap disinggahi pelaut untuk mengambil air tawar. Konon pada masa itu, ada salah seorang pelaut yang disengat sekawanan tawon, hingga akhirnya pulau ini disebut Pulau Penyengat. Asal-usul Pulau Penyengat masih ada. Sejarah mencatat pulau ini adalah hadiah perkawinan dari Sultan Mahmud Syah kepada istrinya Engku Putri Raja Hamidah pada tahun 1803. Di dalam pulau kecil ini terdapat sebuah masjid yang tidak kalah bersejarah, bernama Masjid Raya Sultan Riau Pulau Penyengat. Konon masjid yang dibangun tahun 1832 ini dibangun dengan bahan perekat putih telur. Arsitek masjid kental dengan nuansa Islam dan budaya Melayu. Warna kuning melambangkan kemasyhuran suku Melayu, sedangkan warna hijau melambangkan warna agama. Ada 13 kubah dan 4 menara. Jika digabung menjadi 17 yang melambangkan jumlah rakaat sholat dalam sehari. Terdapat 7 pintu di dalam masjid ini. 7 pintu ini melambangkan 7 ayat Al-Fatihah sebagai ayat surat pembuka dalam Al-Quran. Di dalam masjid ada 5 ruangan dengan 4 tiang. Tiang ini melambangkan sahabat Nabi atau simbol mazhab. Mimbar ini juga seusia masjid, dipesan dari Jepara dengan ukiran khas Nusantara. Halo pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Mari kita akan menyapa lagi Pak Ansar Ahmad. Kita akan berbincang-bincang lagi mengenai Kepria, Pak. Pak Ansar, bagaimana strategi Bapak dalam mempertahankan investor yang lama dan juga Pak menggait kembali investor-investor yang baru agar masuk untuk berinvestasi di Kepulauan Riau, Pak? Ya, pertama tentu kita sesuai dengan kapasitas kita di daerah, kita memberikan jaminan hukum, kepastian hukum, ya itu satu. Maka kita bekerja sama dengan Forkompinda. Yang kedua, kita berusaha memberikan relaksasi yang bisa kita berikan sesuai dengan kewenangan kita. Yang harus kita ketahui bahwa relaksasi itu tidak hanya dalam bentuk kebijakan fiskal, tapi memberikan pelayanan izin investasi dengan mudah, cepat, transparan, dan tepat itu juga relaksasi. Ya, maka ya, dan itulah yang harus kita jamin. Ya. Maka semua yang namanya OSS kita, one stop service kita, semua kita tata dengan baik, dengan aplikasi yang baik, dengan tracing yang baik. Nah, kemudian yang ketiga, kita bekerja sama dengan pihak-pihak lain, paket-paket investasi khusus. Seperti dengan Kadin Provinsi, kita mendorong bekerja sama namanya paket investasi murah. Jadi investor di kawasan-kawasan tertentu bisa memanfaatkan lahan 5 tahun tanpa membayar sewa ini itu. Nah itu baru yang kita berikan dalam bentuk rangsangan-rangsangan, selain pemerintah pusat juga memberikan relaksasi dan kepastian hukum. Seperti penetapan upah minimum daerah, baik kabupaten kota dan provinsi. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja PP 36 itu kita sudah menghitung dengan jelas, menetapkan itu sebagai upah yang harus kita tetapkan gitu. Pak Ansar, dengan adanya program Bapak ya, katanya sih Bapak memiliki aplikasi Jempol untuk mempermudah para investor melakukan perizinan, Pak. Bisa dijelaskan Pak mengenai aplikasi tersebut, Pak? Saya kira kan digitalisasi itu penting gitu ya, udah jadi penting, satu keharusan dan tidak bisa dipungkiri. Nah, saya kira kan aplikasi si Jempol ini kita lakukan pertama untuk memberikan kepastian hukum tadi, kepastian hukum. Yang kedua, memberikan pelayanan yang cepat, tepat, real time. Kita bisa mendeteksi proses-proses izinnya sampai di mana, kita bisa tracing dan bisa kita follow up lebih cepat. Kemudian juga mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi tatap muka. Karena semua secara online. Dan kelebihannya juga para investor bisa melakukan proses perizinan 24 jam. Karena aplikasinya itu kapan saja bisa digunakan.
para investor di luar negeri kan waktunya berbeda dengan Iya, kita. benar, Pak. Ketika mereka malam hari, kita masih di subuh hari, mereka sudah bisa melakukan dan mengurus izin secara online. Dan itu akan terus kita sempurnakan sampai aplikasi itu bisa online ke semua organisasi perangkat daerah kita, juga ke kabupaten kota, dan bahkan online ke pemerintah pusat. Sehingga dia jadi satu sistem yang sistemik, yang mudah, yang memudahkan kita untuk mendorong investor melakukan itu. Jadi prinsipnya investor tidak perlu bertemu kepala daerah, dia cukup bertemu sistem. Nah, kapan dia bertemu kepala daerah? Kalau dia butuh jaminan keamanan, dia merasa ragu, dia ketemu kepala daerah. Maka sebagai kepala daerah, saya mesti menjamin investasi Anda aman. Pak Ansar, bagaimana cara Bapak memulihkan kembali kepercayaan para wisatawan agar bisa kembali lagi, Pak, melakukan wisata ke Kepri ini, Pak? Ya, pertama tentu vaksinasi kita menjadi jaminan. Yang kedua, fluktuasi COVID yang terkendali itu menjadi jaminan. Dan yang ketiga, biasanya negara-negara lain itu kan membutuhkan referensi ilmiah. Maka kita sedang melakukan, saya bilang, survei serologi itu untuk memperlihatkan kepada mereka bahwa tingkat kekebalan imuniti masyarakat di Kepri itu sudah lebih baik. Kemarin Batam sudah melakukan itu, dari vaksinasinya yang 92%, tapi herd immunity yang terbentuknya itu lebih dari 98%. Ini semua kabupaten kota akan kita lakukan itu, bisa menjadi referensi ilmiah. Nah, yang penting sekarang adalah bagaimana antar negara ini punya prinsip-prinsip reciprocal, seimbang. Gitu. Jadi tidak menempatkan satu negara di tempat yang lebih rendah dengan negara yang lain. Nah, itulah yang harus kita bangun. Mudah-mudahan saya yakin minggu kedua kita mesti mulai pariwisata ini, karena ini juga menjadi penyumbang angka pengangguran kita lebih besar karena masih tertekan sampai saat ini. Pak Ansar, suksesnya penanganan vaksinasi yang ada di Kepri serta pariwisatanya tidak terlepas dari dukungan pemerintah yang sangat optimis ya Pak, dan juga dukungan masyarakat Kepri itu sendiri. Terima kasih Pak atas waktunya sudah berbagi informasi bersama kita. Baik pemirsa, itulah dia perbincangan kita bersama Bapak Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM. Terima kasih Anda sudah menyaksikan iBreak. Bersama saya Lia Erlita, saya pamit undur diri.